Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Hari ini saya ingin membahas topik yang cukup menarik di kalangan investor, yaitu peluang untuk berinvestasi di sektor digital atau inovasi disruptif. Jadi sebelum membuat topik ini, saya banyak mengambil sumber datanya dari ARK Invest, sebuah manajer investasi di Amerika Serikat yang 100% portfolionya ada di sektor inovasi disruptif. Saya akan sertakan link website ARK Invest di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya. Sebelum mulai, saya akan melakukan disclaimer bahwa semua konten video ini hanya bersifat edukasi dan bukan saran atau ajakan untuk membeli atau menjual suatu produk keuangan tertentu. Kita mungkin masih ingat pada tahun 2015 di mana Gojek pertama kali meluncurkan aplikasi pertamanya sebagai broker antara ojek dan penumpang, serta layanan-layanan seperti GoSend dan GoMart pada saat itu. Mungkin teman-teman pernah mengalami masa-masa di mana untuk mendapatkan ojek kita harus ke pangkalan ojek, terus kita nego harga terlebih dahulu di awal, sehingga itu sangat menyulitkan bagi kita untuk mendapatkan transportasi ojek tersebut. Kemudian Gojek tersebut hadir, di mana kita bisa pesan ojek secara langsung melalui smartphone kita. Dan ojeknya pun langsung menjemput kita di lokasi penjemputan. Serta tarif ojeknya sudah disepakati di awal saat kita memesan ojek, jadi kita tidak perlu nego-nego terlebih dahulu. Dengan cepatnya pertumbuhan Gojek menjadi alternatif alat transportasi khususnya di Jakarta, di mana buat penumpang, di sisi penumpang itu sangat nyaman karena nggak perlu lagi jalan ke ojek pangkalan, nego harga, dan lain sebagainya. Dan dalam waktu singkat ada istilahnya kecemburuan sosial antara sopir Gojek dan ojek pangkalan, juga dengan sopir taksi biru. Kalian tahu ya taksi biru itu apa? Yang karena dengan aplikasi Gojek itu, ojek pangkalan dan taksi biru itu mengalami penurunan income yang cukup signifikan. Dan tidak sampai 10 tahun, di tahun 2020 malahan, Gojek sudah menjadi bagian hidup kita. Berdasarkan website Gojek, sudah ada lebih dari 20 layanan Gojek yang saya yakin kalian juga pernah memakainya. Apalagi pas tahun 2020, di mana kita dipaksa untuk work from home, layanan GoFood dan GoMart menjadi primadona buat kita untuk pesan makanan dan belanja rutin. Serta juga ada layanan dompet digital GoPay. Gojek menjadi contoh yang paling dekat dengan kita, di mana dunia digital dan inovasi ini terus mengalami perubahan. Di tahun 2020 ini pula banyak aplikasi digital yang mengalami percepatan pertumbuhan pengguna, seperti marketplace di Tokopedia atau Shopee. Kemudian ada aplikasi Halodoc yang sangat memudahkan kita untuk konsultasi awal dengan dokter via chat atau video call. Sehingga mungkin pas 2020 apabila kita ada gejala COVID dan takut ke rumah sakit dan klinik ya, bisa mengetahui kondisi kita saat ini. Oh iya, Halodoc sendiri juga melakukan kerjasama dengan Allianz dengan memberikan telekonsul gratis dan diskon obat serta vitamin. Dan nasabah Allianz juga dengan mudah mengecek polisnya dan klaim online melalui aplikasi tersendiri. Sehingga di tahun 2020 ada ratusan aplikasi yang berbasis teknologi yang selain Tokopedia, Shopee, Halodoc, dan lainnya, itu masih ada banyak teknologi yang bermunculan yang istilahnya langsung naik daun dan benar-benar mempermudah hidup kita. Mulai dari tadi bilang belanja sehari-hari, terus ada logistik, GNT, si cepat, dan sebagainya. Hingga dalam kita berinvestasi di pasar modal itu sangat dipermudah dengan adanya aplikasi Bibit dan Ajaib
serta beberapa aplikasi lainnya yang bisa investasi di reksadana dan pasar modal itu sendiri. Nah, kenapa sih saya menceritakan tentang perkembangan perusahaan-perusahaan teknologi startup yang kali ini sangat mengalami pertumbuhan yang masif, dan menurut saya ini salah satu kesempatan yang tidak ada dalam 100 tahun ke depan. Ya, karena kalau kita melihat sejarahnya, perkembangan pesat ini baru pernah terjadi satu kali di tahun 1890-an atau sekitar 130 tahun lalu. Mungkin tahun segitu belum ada yang hidup ya. Jadi sejarahnya di tahun 1860 itu, tahun 1860 pertama kali diperkenalkan namanya internal combustion engine. Bukan diperkenalkan, tapi diproduksi secara komersial. Dan ICE istilahnya ini merupakan mesin yang digunakan dalam kendaraan bermotor, kapal, pesawat, kereta saat ini. Jadi ICE ini merupakan mesin yang menggerakkan mobil atau motor teman-teman yang menggunakan bahan bakar fosil seperti Pertamax atau solar. Kemudian di tahun 1880 penggunaan telepon serta telegraf atau mesin fax diperkenalkan juga sebagai alat komunikasi komersial. Mungkin kalau teman-teman yang sudah kelahiran di atas tahun 2000 ke atas sudah tidak pernah mengalami telepon kabel atau mesin fax. Serta terakhir di tahun 1894 teknologi listrik itu digunakan secara komersil. Mungkin sekarang teman-teman nggak kebayang ya, sebelum tahun 1894 itu gimana rasanya teknologi hidup tanpa listrik. Nah, 3 teknologi yang dikomersialkan di akhir tahun 1800-an itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di awal tahun 1900. Karena adanya peningkatan produktivitas signifikan. Anggapannya gimana sih tahun-tahun itu? Misalnya orang dari Jakarta ke Bandung mungkin saat itu butuh 7 hari di perjalanan naik delman. Karena ada teknologi kereta atau mobil itu, waktu tempuhnya dibutuhkan menjadi hanya 1 atau 2 hari. Lalu misalnya juga dulu sebelum ada listrik, orang mungkin setelah bekerja hanya sampai jam 6 sore ya. Setelah jam 6 sore mereka tidur atau istirahat atau berkembang biak. Lalu karena ada listrik, orang masih bisa melakukan tindakan produktif seperti belajar atau bekerja hingga jam 10 malam. Ini yang saya maksud dengan peningkatan produktivitas yang terjadi sangat signifikan di masa-masa tersebut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perkembangan teknologi tahun-tahun ini itu benar-benar bakal booming atau hanya bubble atau hype aja? Jadi bubble, kita pernah tahu ada bubble.com di awal tahun 2000-an. Menurut penjelasan Ibu Katie sendiri sebagai CIO ARK Invest, dan saya setuju dengan pendapat beliau bahwa bubble kali ini bukan bubble. Kenapa? Sedikit flashback awal-awal tahun 2000 atau akhir 1990-an itu, berapa banyak orang yang sudah mengerti dengan internet itu sendiri. Bahkan kalau di Indonesia tersebut, internet itu masih pakai teknologi kabel telepon yang kecepatannya masih kilobyte per second. Jadi kalau orang mau browsing internet, orang tuh nggak bisa pakai teleponnya untuk telepon ke rumah, karena line teleponnya itu dipakai buat internet. Kemudian masih ingat teknologi internet itu pakai yang namanya, kalau teman-teman ingat tuh ada Telkomnet instan 0809 894 kali, yang itu bisa bikin tagihannya bengkak.
Jadi saat itu tuh infrastrukturnya belum siap, sehingga dan pada saat itu bubble.com itu terjadi karena terlalu banyak modal atau kapital yang mengejar peluang yang terlalu sedikit dan terlalu cepat pertumbuhannya. Dan zaman itu biaya teknologinya itu masih sangat-sangat tinggi sekali, sehingga memang saat itu bubble burst-nya terjadi, meledak. Lalu apakah sekarang teknologi sudah waktunya naik panggung? Menurut Mbak Katie sendiri dan ARK Invest sudah mengidentifikasi ada 5 teknologi yang sudah saatnya naik panggung. Menurut ARK Invest sendiri, 5 teknologi tersebut bukan hanya mendisrupsi, tapi juga menghancurkan industri-industri yang sudah mature. Sehingga buat yang masih ngelihat book value perusahaan sebagai patokan dalam berinvestasi, Cathie Wood memperingatkan mungkin saja book value-nya itu ada, tapi dalam 5 tahun ke depan itu book value itu akan hilang. Lalu yang dimaksud dengan book value yang hilang ini adalah begini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membayangkan 5-10 tahun lalu kalau di Jakarta itu ada beberapa macam taksi seperti Express, Taksiku, Gamia, dan lain-lain. Ketiga perusahaan taksi ini mempunyai aset. Asetnya berupa apa? Berupa mobil yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya sehari-hari. Dan mobil tersebut yang mendatangkan revenue bagi perusahaan. Nah, pada saat Gojek, Grab, dan Uber ini datang atau masuk ke Indonesia, apa yang terjadi dengan armada ini? Armada taksi-taksi seperti Express, Taksiku, dan Gamia ini tetap ada, tapi mereka tidak bisa menghasilkan revenue kembali. Padahal dari armada ini kan sudah dibiayai oleh modal dari perusahaan sendiri dan ada modal utang juga, sehingga aset itu istilahnya value-nya langsung menurun drastis. Bahkan beberapa perusahaan taksi juga akhirnya bangkrut dan gulung tikar. Jadi, apa saja 5 teknologi yang diidentifikasi bakal mendisrupsi industri saat ini? 5 teknologi tersebut adalah Artificial Intelligence, Robotics, Energy Storage, DNA Sequencing, dan Blockchain. Semua teknologi tersebut bermuara di Artificial Intelligence. Serta ada 9 subteknologi yang beririsan dengan 5 major teknologi tersebut, seperti autonomous vehicle, mobile connected devices, kayak Wuling yang udah luncurin Almas RS yang bisa nyalain pakai HP ya, value transfer, cryptocurrencies seperti Bitcoin, dan teknologi lain-lainnya. Nanti akan saya coba untuk buatin videonya kalau ingin mengilik teknologi-teknologi tersebut lebih lanjut ya. Mungkin teman-teman bingung, kenapa semua teknologi ini beririsan semua? Teman-teman mungkin bisa membayangkan perusahaan Toyota versus Tesla. Teman-teman tahu sendiri kalau Toyota merupakan perusahaan produsen mobil atau kendaraan bermotor ya. Ada produksi lainnya nggak? Sepertinya nggak ada. Ya mungkin on the deal dari mobil-mobil tersebut. Nah, apa bedanya dengan Tesla? Apa yang di benak teman-teman ketika kita ngomongin Tesla? Mobil listrik udah pasti. Tapi ada teknologi-teknologi Tesla yang teman-teman mungkin belum tahu. Seperti Tesla ini merupakan market leader dalam pengembangan baterai.
atau energy storage, supaya mobil electric vehicle-nya Tesla ini bisa mendapat jarak tempuh yang lebih jauh lagi dalam satu kali charge. Tesla juga sedang pengembangan teknologi dalam autonomous ride hailing atau taksi tanpa sopir ya. Serta yang terakhir, teman-teman masih ingat ada beritanya di awal Januari kemarin, Tesla beli Bitcoin sebagai investasinya juga. Makanya kenapa dalam dunia teknologi ini semuanya itu beririsan, dan kenapa industri dalam teknologi itu tuh harus dianalisa secara keseluruhan dan tidak bisa dianalisa satu persatu. Contoh nyata kenapa sektor teknologi harus dipertimbangkan adalah kemampuan teknologi memberikan data yang lebih cepat dan akurat. Saya mengambil contoh perusahaan Square, kode saham SQ di Nasdaq, yang merupakan perusahaan fintech di US. Mungkin di Indonesia mirip dengan Moka. SQ ini memberikan pinjaman kepada bisnis untuk ekspansi bisnis dengan data yang lebih akurat, karena dia mempunyai 300.000 data point dibanding bank tradisional yang mempunyai 800 data point, sekitar 375 kali lebih banyak data. Kenapa Square bisa mempunyai data source yang lebih banyak? Karena Square itu mempunyai data source dari POS, terminal, invoice dari Square tersebut, logistik data, dan sebagainya. Dan semua data ini terintegrasi di database Square itu sendiri. Sehingga Square ini mempunyai data yang lebih reliable karena selalu update setiap saat. Dan saat suatu bisnis ada kebutuhan, itu Square bisa mencairkan tambahan modalnya itu dengan proses approval yang dalam hitungan menit saja. Dibandingkan dengan bank, teman-teman mungkin yang pernah KPR atau kepemilikan mobil, kredit pemilikan mobil, itu tahu betapa ribetnya untuk pengajuan proses kredit di bank, khususnya apalagi untuk kredit usaha. Teman-teman pasti diminta identitas pribadi, perusahaan, laporan keuangan, sertifikat untuk agunan, dan formulir yang untuk dilengkapi sebagainya. Dan dalam prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama, 2-3 bulan. Karena dari tim bisnis itu membutuhkan analisa. Setelah dari tim bisnis, kemudian ada dari credit risk yang melakukan analisa lagi. Setelah credit risk baru sampai ke komite credit risk untuk approval. Selain itu, data yang disediakan atau yang digunakan di bank itu datanya bersifat statis. Misalnya gini, misalnya kita pakai laporan keuangan akhir tahun 2020. Ya sudah, kita nggak bisa tahu selama tahun Januari 2021 ada update apa, atau mungkin ada penjualan yang menurun, atau ada inventory yang numpuk, itu tidak ketahuan. Dan ada kemungkinan bisa saja pas kredit cair, misalnya bulan Maret 2021, kebutuhan modal kerja tersebut sudah tidak ada lagi, atau mungkin bahkan hilang. Dan ada opportunity cost yang hilang juga. Dengan 5 teknologi yang sudah di-identify sebelumnya dan 5 subteknologi yang bakal berimbas juga, kita percaya bahwa teknologi tersebut bakal memberikan impact yang jauh lebih besar dibanding di awal tahun 1900 ya. Anggapannya di tahun 1900 itu impact gempanya adalah 6 skala Richter. Tapi dalam 5-10 tahun ke depan, impact gempanya itu bisa mencapai 9-10 skala Richter terhadap peningkatan kualitas ekonomi produktif. Dengan kapitalisasi pasar di tahun 2020 di sektor teknologi hanya 6 triliun dolar, kita percaya dengan semakin meningkatnya tingkat
quantity production-nya, maka biaya produksi akan semakin rendah dan menyebabkan harga jual ke customer juga semakin mudah dijangkau. Dan dengan sehingga kapitalisasi pasar sektor teknologi di tahun 2032 itu bisa mencapai 50 triliun dolar. Sehingga antara 2032 ke 2020 itu ada pertumbuhan sekitar 21% per tahun. Setelah membahas inovasi disruptif dari awal, saya kembali lagi di pasar modal di Indonesia, di mana tahun 2021 sampai 2022 ke depan kita bakal melihat pengulangan mungkin seperti 2015, di mana Gojek pertama kali ribut dengan taksi operator dan ojek pangkalan, dan 2021 ini apa yang akan terjadi? Bank-bank lama seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI ini akan diganggu oleh bank baru yang menggunakan sistem digital, antara lain Bank Jago dan Bank Sibank yang sudah terdengar. Memang 2021 sampai April ini masih terlihat belum banyak inovasi dari Bank Jago dan Bank Sibank ini, tapi kita akan lihat ke depannya bagaimana strategi bank-bank ini untuk bertahan dan bagaimana bank digital ini merebut pasarnya dari pemain lama tersebut. Sebagai penutup, teman-teman ingat kata-kata Warren Buffett di mana resiko itu datang dari ketidaktahuan kita dengan apa yang kita lakukan. Dengan riset yang udah ada dan terus saya mengamati 5-6 tahun pertumbuhan teknologi, saya melihat bahwa sektor teknologi harus tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan saya sendiri pun sudah melakukan alokasi portfolio saya sekitar 10% untuk saham-saham yang bergerak di bidang teknologi ini. Tapi kembali lagi dari awal saya melakukan disclaimer ya. Demikian teman-teman video saya tentang inovasi disruptif. Klik like jika bermanfaat dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk video-video saya berikutnya. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komen ya. See you di next video.